Kemenak sebut kurikulum Ponpes Al Zaitun normal, oknum prajurit TNI ditahan hingga tabrak tetangga. Kemarin juga saya sudah ke situ, dan itu juga salah satu tugas, dan sekarang ada tugas kembali untuk merespon harus bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat menyikapi masalah Al Zaitun. Karena pemerintah ini bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh masyarakat kalau pemerintah tahu apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat, apalagi menyangkut pondok pesantren. Nah, sekarang ada kejadian kemarin, untung pihak aparatus itu bisa mengantisipasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara muslim dan muslim, bahkan tidak terlalu kemungkinan antara pesantren dan pesantren. Kejadian kemarin yang sukses adalah yang mengadu domba, yang rugi pihak Al Zaitun, yang rugi pihak masyarakat kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, khusus kami sebagai komunitas pondok pesantren, tolong mari kita jaga citra pondok pesantren, sehingga jangan sampai citra pondok pesantren ini rusak gara-gara berita yang tidak pasti, ataupun gara-gara fitnah, ataupun gara-gara kejadian di pesantren itu sendiri yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma dari Islam. Ada korelasinya lah, karena Al Zaitun itu kan bukan sepetak tanah kecil gitu. Itu bangunan sebesar itu, sebanyak itu, seluas itu dari mana tuh yang megah. Semua fasilitas kami itu ada, dari lapangan bolanya 7, ya kan, lapangan basketnya 6, kayak gitu. Itu harus ada yang membiayai dong. Kalau dibiayai sama kami, katakan dari santrinya gitu, kami itu cuma bayar 9 juta untuk 6 tahun. Kalau saya hitung itu cuma 4.000 rupiah sehari. Artinya itu nggak mungkin kalau dari kami membangun itu semuanya. Berarti ada yang mensupport. Kalau saya itu menganaloginya itu seperti, udah pernah saya sampaikan, itu tuh seperti cruise mewah atau kapal pesiar besar yang fasilitasnya itu super mewah di dalamnya. Dan NII itu di mana gitu? Enggak di dalam kapal pesiar itu, tapi dia itu ada di bawahnya, di bawah permukaan laut, yang orang nggak akan bisa lihat. Dari mana dia bisa memutar roda organisasi pendidikan begitu besar tanpa adanya pemasukan dari luar? Dari mana uangnya? Bukan dari Saudi, bukan dari luar negeri, dari dalam negeri. Dari orang-orang NII itu yang menyetorkan setiap bulan miliaran untuk memutar roda organisasi. Kita punya basis, kita punya program yang harus dijalankan. Kita punya Ummul Qura, ibu kota di Indramayu, punya program pendidikan, kesehatan, militer dan sebagainya. Ini harus dibiayai. Dari tingkatan wilayah gubernur itu ke bawah, bahwa inilah Ummul Qura, ibu kota NII, Madinah Indonesia, itu di Ma'had Al Zaitun. Makanya jangan heran kalau tiap satu Muharram kumpul 100.000 orang, 200.000 orang. Dengan kekuasaannya. Jadi intelijen itu kan sangat berkuasa. Bahkan intelijen itu tidak pernah harus mempertanggungjawabkan anggarannya. Dan ada dana non-budgeter yang diperoleh dari 14 juta orang yang direkrut oleh NII KW9 itu, yang dana kirotnya, dana zakat, infak, sedekah, idihor dan sebagainya, tatawuk dan sebagainya, itu macam-macam nama program-program ekonominya itu semuanya direkrut itu dengan dengan harta dan kerja keras dari masyarakat yang menjadi jamaahnya. Itu tidak terbayangkan kekuatannya, itu sangat besar. Itu dari jaringan bawah tanah, dari orang-orang yang tergabung dalam kelompok NII. Ini NII atau NII KW9? Tahunya sih NII pada saat itu ya. Cuman NII KW9 karena wilayah KW9 kan Jakarta Raya terdiri dari Bekasi, Jakarta Raya, Tangerang dan Banten. Saya masuknya di dalam struktur NII yang ada di Jakarta. Jadi boleh dibilang NII KW9. Kegiatan pelaksanaan menyampaikan pendapat di muka umum dari Forum Indramayu Menggugat ini sudah selesai dilaksanakan. Kami melaksanakan pengamanan dengan tahapan pengendalian massa, dan kami juga sudah berkomunikasi juga dengan masyarakat
Berita tentang pernyataan Kementerian Agama Indramayu terkait Pondok Pesantren Al Zaitun jadi yang terpopuler di kanal newsviva.co.id pada Sabtu 17 Juni 2023. Kemenak Indramayu mengaku sudah beberapa kali mendatangi pondok pesantren tersebut guna mengetahui kurikulumnya. Meski viral dengan berbagai macam kontroversinya, Kemenak menganggap pembelajaran maupun kurikulumnya masih sesuai dengan kurikulum Kemenak. Namun soal perbedaan syariat Islam disebut merupakan kewenangan MUI. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum memimpin rapat terkait polemik Ponpes Al Zaitun yang belakangan ini menuai demonstrasi. Rapat diadakan di ruang Bapandayan, Gedung Sate, Kota Bandung pada Senin 19 bulan 6. Informasi yang dihimpun rapat itu turut dihadiri oleh perwakilan Nahdlatul Ulama Majelis Ulama Indonesia Jabar hingga Kementerian Agama Kanwil Jabar. Adapun kegiatan rapat itu diadakan secara tertutup dan tak dapat dimasuki oleh awak media. Hingga kami kini belum ada keterangan resmi dari UU soal hasil dari rapat yang diadakan. Seperti diketahui, Ponpes Al Zaitun sempat didemo oleh massa yang tergabung ke dalam forum Indramayu menggugat. Ada 5 poin tuntutan yang disampaikan oleh para pendemo antara lain usut tuntas dugaan ajaran sesat Al Zaitun dengan melibatkan MUI dan Kemenak, usut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan, tegakkan UU PA tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana penguasaan tanah, hentikan pembuatan dermaga khusus Al Zaitun. Al Zaitun dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar.